ini nih ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin mau tanya, kalau bahasa malaikat pakai bahasa cahaya, apakah yang bisa menjawab hati atau manusia yang mendapat cahaya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada baginda Rasul. Dan semoga sahabat semuanya sehat selalu. Dan sebelumnya silahkan bersolawat dulu di kolom komentar agar kita semua terus ya, istilahnya didampingi oleh Nur Muhammad dan Hakikat Muhammad. Oke ya, untuk jawabannya ini dari Bapak Iki Rinda ya. Salam kenal ya Pak. Waalaikumsalam. Kata beliau itu, kalau bahasa malaikat pakai bahasa cahaya, apakah yang bisa menjawab hati atau manusia yang mendapat cahaya? Nah, jawaban dari pertanyaan Bapak ini ya, sahabatku, sahabat tilawah semuanya, emang benar, nanti yang akan bisa menjawab itu adalah manusia yang mendapat cahaya. Nah, cuman begini kita harus paham. Ya, apakah berarti manusia yang tidak mendapat cahaya tidak bisa menjawabnya? Nah, bukan berarti seperti itu. Karena sahabatku, di alam kubur itu, ini kan pertanyaan malaikat itu di alam kubur. Di alam kubur itu bukan lagi alam dunia ini. Beda, alam dunia, alam kubur beda. Kalau kita bayangkan seperti di alam dunia ini, ya pasti pertanyaan-pertanyaan itu ya seperti itu. Nah, ini sedangkan di alam kubur ini, sahabatku, sudah bukan lagi alam dunia, dan malaikatnya itu adalah istilahnya ya bangsa cahaya, karena terbuat dari cahaya. Berarti kita yang meninggal dunia pun yaitu akan menyesuaikan, ya ini takdir Allah, menyesuaikan dengan alam tersebut. Ya katakanlah alam kubur misalnya ya, akan menyesuaikan nanti di alam kubur sebagaimana makom atau alam nanti malaikat tersebut datang dan memberi pertanyaan kepada kita. Nah, kalau di dalam negeri hakikat, secara ilmu hakikat, atau untuk orang-orang yang sudah suluk ya, sudah mendaki, pasti ini akan sepaham istilahnya ya, karena di sana itu sudah semacam ini ya, semacam makom cahaya ya, jelas. Jadi kitanya pun ya akan ya bahasa cahaya, dan kitanya pun sudah bukan lagi yang ada bibir ya, mulut, berbicara seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan mungkin, kenapa ada hadis yang mengatakan kan jika tidak bisa menjawab akan dipukul gitu kan, katanya ya, dipukul oleh gendir atau ya semacam alat pukul gitu ya oleh malaikat, dan sekali pukul itu akan tembus ke 7 lapis bumi seperti itu ya. Nah, itu adalah hadis-hadis yang harus kita pahami ya. Ini kita tidak membahas urusan doib atau sohihnya ya, apapun itu pokoknya itu ya, kita berarti kita mendengarkan ya dari keterangan tersebut bahwa ada dongeng seperti itu dari Rasul ya. Kalau urusan doib dan tidaknya ya itu nanti beliau-beliau yang tahu ya. Nah, pokoknya itu intinya, jika ada bahasa seperti itu kan istilahnya ya harus kita tafakuri kembali, harus kita dalami kembali
Ya, apa mungkin itu karena saking ya pentingnya kita harus berbuat baik agar tidak seperti itu, agar tidak terkena pukulan tadi, ya itu bisa jadi ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena kan malaikat tuh bangsa cahaya, belum dia di alam kuburnya itu ya, kalau istilahnya kan itu sebatas ukuran kita kan secara manusia. Sedangkan di keterangan juga di hadis itu sayapnya saja ya atau ada ular sujaul akro kan istilahnya itu dari masyrik sampai maghrib, berarti kan itu sedunia ya sepanjang dunia ini kan, berarti itu sudah tidak masuk akal karena emang harus banyak penggalian. Nah kembali lagi ya, seperti itu sahabatku sahabat tilawah semuanya untuk menjawab pertanyaan bahasa malaikat, bahasa cahaya, emang nanti kita juga akan emang menyesuaikan dengan alam tersebut. Nah, jadi bagaimana? Nah, ini pentingnya sahabatku. Jadi kita ini dari sekarang, makanya pentingnya kita mempelajari ilmu hakikat ya. Torikat, hakikat, makrifat tidak hanya sebatas syariat karena pasti buntu kalau kita hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu agama seperti ini ya, tentunya khususnya, tapi kita pelajaran pengetahuannya cuma sebatas syariat ya pasti mentok. Ya ini ya, jika kita sudah mempelajari hakikat, nanti akan dibimbing dengan mursyid tentang bahasa-bahasa cahaya tersebut ya, tentang maksudnya di alam kubur, pertanyaan-pertanyaan malaikat yang dikatakan oleh hadis-hadis yang sudah marak pada tahu ya, masyhur di umum di kalangan syariat, itu bagaimana maksudnya dan bagaimana ya memecahkan istilahnya ya agar kita ini paham tentang pertanyaan tersebut dan lain sebagainya. Pokoknya sahabatku seperti itu. Jadi benar ya, benar sekali ya. Itu hanya manusia yang dapat menjawab ya pertanyaan malaikat ya, bahasa cahaya hanya manusia yang nanti yang mendapat cahaya. Benar sekali itu, makanya kami jawab ya seperti itu sahabatku. Terus mungkin untuk sahabatku sekalian yang ingin apa istilahnya dijawab pertanyaannya juga, silakan jangan sungkan ya di kolom komentar. Ketik saja jika ingin ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Jangan sungkan sahabatku. Ya sahabat tilawah semuanya, kami akan jawab sebagaimana seperti yang ini agar lebih detail ya. Jadi dikarenakan dari awal ya buat channel ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, jadi sudah saatnya kami jawab pertanyaan tersebut, tidak hanya jawaban secara langsung, tapi akan kami bagikan juga kepada sahabat tilawah semuanya. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Semoga berkah selalu. Salam tilawah semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.